sukacita, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya undang kita semua sama-sama bangkit berdiri untuk kita sama-sama mengucapkan doa ini dengan tulus dari dasar hati kita, dan supaya ini juga menjadi rema di dalam hidup kita. Firman Tuhan yang sebentar akan kita dengar. Kita taruh tangan kanan kita di dada kita, sama-sama mengucapkan doa ini. 1, 2, 3. Siapa aku adalah apa kata firman Tuhan. Apa yang kupunya adalah apa kata firman Tuhan. Apa yang dapat kulakukan adalah apa kata firman Tuhan. Sekarang aku akan menerima firman Tuhan. Pikiranku fokus, hatiku murni menerima. Hidupku tidak akan sama lagi, karena aku adalah pemenang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk keluargaku dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Hari ini kita masih diberi lagi kesempatan untuk bisa mendengarkan kebenaran firman Allah. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara tentang pikiran. Bagaimana cara kita memandang, bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita melihat sesuatu dengan pikiran kita, itu akan menentukan bagaimana nanti nasib kita, hidup kita, dan apa yang kita terima. Haleluya. Jadi semua tergantung apa yang kita pikirkan. Makanya iman itu berbicara tentang pikiran kita, keyakinan kita. Jika kita percaya bahwa sesuatu itu pasti terjadi sesuai dengan firman Tuhan, maka itu akan terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Coba tampilkan judulnya. Judul firman Tuhan pada hari ini adalah transformasi pikiran. Cara berpikir kita itu bisa mengubah hidup kita. Amin. Semua mau hidup kita diubah, ditransformasi. Haleluya. Kita mau mengubah cara berpikir kita. Kita mau riset. Mungkin selama ini cara berpikir kita salah. Mungkin selama ini cara berpikir kita tidak sesuai dengan firman Allah. Sehingga kayaknya kehidupan kita jalan di tempat. Kita nggak melihat ada perubahan-perubahan. Kita nggak melihat ada hal-hal yang baru yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Mungkin karena kita selama ini salah berpikir tentang Tuhan. Mungkin selama ini kita salah berpikir tentang firman Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama buka di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8, kita akan sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan ini. Ya, mari sama-sama jemaat Tuhan kita baca ini dengan iman, dengan perlahan, tidak usah buru-buru. Supaya kita benar-benar mengerti apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau kita pikirkan setiap hari. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Haleluya. Haleluya. Ada enggak di situ kesempatan untuk kita berpikir negatif, untuk kita berpikir takut, untuk kita berpikir khawatir, untuk kita berpikir iri hati? Ada saudara? Enggak ada. Sampai batas ini kita sudah bisa menimbang-nimbang seberapa persenkah dari kebenaran firman Tuhan ini yang sudah ada di dalam pikiran kita. Ya. Semua yang, boleh kembali dibuka Filipi 4-nya tadi. Semua yang benar. Kita buka dulu Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Ya, jadi akhirnya saudara-saudara semua yang
benar. Sudah benar nggak isi pikiran kita? Ketika kita melihat sesuatu, apakah kita langsung melihat sisi negatifnya atau kita langsung buru-buru memikirkan sisi positifnya? Ketika menyampaikan pesan pun dari satu orang kepada orang lain, bisa cara penyampaian akan membuat hal yang negatif di orang yang mendengar. Kenapa? Karena isi pikirannya belum tentu yang benar. Sehingga dalam menyampaikan sesuatu pun kita harus menerima kabar yang sesuai dan harus menerima sesuatu dengan benar. Haleluya. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Tidak ada ruang untuk gosip. Haleluya. Tidak ada ruang untuk menjelekkan orang lain. Tidak ada ruang untuk saling menjatuhkan orang lain. Tidak ada ruang untuk khawatir. Tidak ada ruang untuk takut. Tidak ada ruang untuk kecewa yang berkepanjangan. Tetapi kita melihat, kita akan masuk hari ini. Bagaimana kita mau merubah paradigma kita. Boleh masuk di slide-nya. Bagaimana kita bisa merubah cara pandang kita. Supaya cara pandang kita, cara berpikir kita sesuai dengan firman Tuhan. Slide berikutnya. Sering dengar kata paradigma ya saudara ya. Apa itu paradigma? Ya, paradigma itu berasal dari bahasa Yunani ya. Dalam ilmu sains itu artinya pandangan. Cara kita memandang sesuatu. Apa yang menjadi patokannya. Apa yang kita pikirkan. Cara berpikir kita dengan memandang sesuatu ya. Kalau kita memandang sesuatu, sekian orang yang ada di ruangan ini bisa tidak sama pemikirannya. Ya, bagaimana jendela berpikir kita? Itulah paradigma. Bagaimana ketika kita ada di satu situasi, melihat satu kondisi, melihat satu gambar, melihat satu keadaan, sekian banyak kita di sini bisa punya pola pikir yang berbeda. Slide selanjutnya. Nah, coba yang gambar burung. Gambar burung. Nah, coba lihat. Kita semua sama-sama lihat. Ini apa saudara? Kalau di sini semua sama ya. Ini burung. Coba saya mau tanya perwakilan saja. Nanti dari kaum bapak satu, kaum ibu satu, pelprap satu. Burung ini menurut kaum bapak dulu, kaum pria. Apa yang burung ini sedang lakukan dengan mulutnya yang menganga itu? Pelprip? Berkicau. Oke. Ya. Pelok. Menurut ibu, apa yang burung ini sedang lakukan? Opung Jesslyn mungkin boleh? Lagi ngapain Pung? Lagi ngapain burungnya? Kalau tadi bapak-bapak melihat lagi berkicau. Lagi bernyanyi. Oke. Pelprap. Siapalah? Dasko. Lagi ngapain Dasko burung ini? Berkicau ya. Oke, puji Tuhan. Berarti di sini nggak ada yang kelaparan, ya. Bisa saja ada yang menjawab bahwa burung ini sedang minta makan, sedang lapar, ya kan? Berarti ini pada kenyang, udah sarapan. Nah, dari cara berpikir kita melihat satu ekor burung ini bisa banyak tanggapan. Ada yang bilang burung ini lagi berkicau, ada yang bilang mungkin burung ini sedang mencicit minta makan, butuh pertolongan. Ada yang melihat bahwa burung ini sedang bernyanyi, sedang sukacita. Nah, itu bisa ditentukan oleh kondisi hati yang melihat gambar ini. Amin. Walaupun terjadi satu situasi, setiap orang akan punya pola berpikir, cara berpikir yang berbeda. Itu sebabnya kehidupan tiap orang juga berbeda. Haleluya. Haleluya. Walaupun situasinya sama. Sekarang kita akan lihat bagaimana cara berpikir yang Tuhan inginkan tadi dalam firman-Nya, semua yang benar. Coba masuk
Ada orang yang berpikir positif dan ada orang yang berpikir negatif. Mulai dengan yang negatif. Negative thinking, orang yang selalu berpikir ketika melihat sesuatu, aduh cuma jeleknya aja, aduh dia itu seperti ini, aduh hidupku gak berhasil, aduh aku hidup dalam kekecewaan, aduh pelayanan di sana seperti ini, aduh kayaknya gak mungkin suamiku berubah, aduh kayaknya gak mungkin anak-anakku berubah, aduh gak mungkin kayaknya orang-orang ini berubah. Mereka yang harus mengerti, ini orang yang selalu berpikir negatif. Apa yang ada di dalam pikiran orang negatif? Saat ini kehidupan kita ada masa yang sekarang, masa yang lalu, dan juga masa yang akan datang. Bagaimana kita berpikir tentang masa lalu kita? Bagaimana kita berpikir saat ini? Kita semua di sini punya keluarga, ya. Ada orang yang kalau ditanya bagaimana keluarga saudara di masa yang lalu. Saya tanya mungkin Ibu Borunadea, bagaimana Ibu? Tanggapan ibu dengan keluarga pada masa yang lalu. Keluarga ibu. Baik, menyenangkan, harmonis atau ada sedikit? Gak apa-apa di sini. Menurut ibu? Bahagia? Atau ada sedikit hati yang agak kecewa masa yang lalu? Jawab aja bu, gak apa-apa. Kurang memuaskan, nggak apa-apa, itu kejujuran. Di sini kita keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Amin. Iya, keluarga yang kurang memuaskan. Kemudian sekolah. Dasko lagi, saya suruh duduk depan. Dasko, coba bagaimana tanggapan Dasko mengenai sekolah Dasko di masa yang lalu? Macet-macet, ya, mungkin pembayaran uang sekolahnya dan sebagainya. Kemudian komunitas. Teman-teman kita bergaul, bagaimana tanggapan kita di masa yang lalu? Ada mungkin yang merasa bertemu dengan orang-orang yang tidak pernah menghargai dirinya. Kemudian kalau ditanya gereja, bagaimana gereja kita di masa yang lalu? Ada mungkin yang selalu menjawab, gerejaku selalu mengecewakan, pendetaku tidak pernah peduli dengan aku. Di gereja kayaknya nggak rasa apa-apa, datang kosong pulang kosong. Ada yang bertanya tentang denominasi, sekarang begitu banyak denominasi, baik itu gereja dan sebagainya. Ada yang bertanya tentang teman ketika ditanya teman. Oh saya punya teman yang kayaknya jahat semua. Semua teman-teman saya cuma mau memanfaatkan saya. Kalau ditanya pengalaman, orang-orang yang berpikir negatif, boleh tampilkan berikutnya. Ya, apa yang mereka pikirkan? Kita ada yang di sekarang ini. Bagaimana mereka berpikir, bagaimana saya berpikir. Ketika masa lalu itu ditanyakan di masa yang sekarang. Itu bisa mempengaruhi masa yang akan datang kita. Jika kita selalu memandang keluarga kita kurang memuaskan, maka nanti yang ada dalam pikiran kita, maka keluarga kita juga akan mengalami kehancuran. Kemudian apalagi yang ada di dalam pikiran orang negatif, mereka akan berpikir, wah hidupku selalu diganggu sama setan. Kayaknya ketika aku mau melakukan yang baik, aku selalu diganggu sama setan. Kemudian selalu berpikir, wah aku manusia yang berdosa, aku gak pernah layak. Kalau aku datang ke gereja, nanti runtuh gereja itu. Ada satu orang bapak, sudah capek kita mengajak untuk datang ke gereja. Selalu alasannya banyak. Ada yang gak bisa pakai sendal, gak apa-apa. Gereja itu gak apa-apa. Kayak masjid pun gak apa-apa sendalnya di luar atau dimanapun masuk aja ke gereja. Terakhir diajak lagi, baru terakhir dia bilang, kalau aku datang kak, nanti kayaknya hancur gereja itu saking banyaknya dosaku. Itu pemikiran yang negatif. Dan kalau sampai saat ini masih dipikirkan, sampai nanti masa yang akan datang pun pasti akan mengalami kehancuran. Kemudian selalu berpikir, wah kehidupanku sekarang ini memang karena kutuk masa lalu. Padahal sudah doa pemutusan kutuk, tapi selalu membangga-banggakan kutuk masa lalu saudara. Saya mau katakan ketika kita sudah berdoa untuk pemutusan kutuk, untuk hal apapun cukup satu kali. Karena Yesus juga disalibkan hanya satu kali. Haleluya. Kemudian hidupku selalu dipenuhi air mata. Hidupku selalu dipenuhi kesusahan. Tidak ada yang peduli kepadaku. Aku selalu luka. Aku selalu kecewa. Setiap hari. Mulai dari masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Dia selalu berpikir semua hal yang negatif. Berbeda dengan ketika orang yang berpikiran positif. Ya, walaupun situasinya yang sama. Seperti burung tadi.
Coba berpikir positif. Ya, cara memandangnya sama. Di situ kita sama-sama memandang. Tolong diganti, orang yang berpikiran positif, ya. Orang yang berpikiran positif, dia juga akan melihat gambar yang sama, akan melihat pola yang sama, tetapi ketika ditanyakan tentang masa lalu, keluarga, sekolah, komunitas, gereja, denominasi, teman, pengalaman, walaupun tidak semuanya baik-baik saja, tetapi ketika orang yang berpikir positif ditanya, dia akan menjawab, wah, keluargaku adalah keluarga yang sekalipun banyak kekurangannya, tetapi mereka adalah orang-orang yang selalu menyenangkan, kreatif, selalu berusaha untuk menghargai satu dengan yang lain. Lalu dia akan menceritakan pengalaman-pengalaman lucu. Lalu ditanya bagaimana sekolahnya? Ya, walaupun mungkin ada sedikit kemacetan karena dulu masih sulit ekonomi, tetapi puji Tuhan akhirnya saya tamat SD, tamat SMP, tamat SMA. Kemudian apalagi yang dia pikirkan? Dia sukacita. Bagaimana tentang komunitas? Ya, komunitas saya menyenangkan. Berisi orang-orang yang mendukung saya, berisi orang-orang yang selalu mensupport, berisi orang-orang yang selalu ingin supaya hidup ini berhasil, beruntung. Saya keberkatan, saya kelimpahan, hidup saya dipenuhi dengan mujizat. Walaupun mungkin belum terjadi, saudara. Ini tergantung cara kita memandang. Saya selalu dipenuhi dengan semangat yang baru. Roh Kudus selalu bernyala-nyala di dalam diri saya. Walaupun mungkin saat itu dia sedang bergumul untuk dipenuhkan Roh Kudus. Ini cara kita memandang, saudara. Dan ini menentukan bagaimana hidup kita bisa berubah. Haleluya, haleluya. Kemudian slide selanjutnya. Ini tadi burungnya, ya. Ada yang lagi yang mengatakan bahwa dia sedang berkicau, ya. Biasanya kalau dalam keadaan lapar, ada yang nyolot, burungnya itu lagi minta makan, ya kan? Sama menganga, tapi kebutuhannya berbeda. Semua hasil pengetahuan yang penting terjadi ketika kita menghancurkan adat cara berpikir dan paradigma yang lama. Memang khusus untuk mental, pikiran itu nggak bisa ditengking, saudara, dalam nama Yesus. Sekali lagi, mental, pikiran negatif bukan seperti mengusir kuasa kegelapan, bukan seperti mengusir setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku usir segala pikiran negatif. Aku usir segala paradigma negatif dari dalam pikiranku. Di dalam nama Yesus. Gak bisa, saudara. Itu bukan kayak ngusir setan. Sama seperti kayak berdoa untuk penurunan berat badan. Gak bisa kita jamah badan kita, ya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala lemak-lemak yang ada di perut, segala lingkar pinggang yang tadinya 42 akan turun menjadi 32 dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gak akan dijawab Tuhan, saudara. Kalau Tuhan jawab, berarti Tuhan setuju dengan orang pemalas. Betul? Jalannya apa? Diet dan olahraga. Bisa ya? Jadi ini sama. Pikiran, mental yang negatif, mental yang rusak, paradigma yang negatif, nggak bisa saudara tangking dengan nama Yesus. Tapi dengan apa? Ayo kita baca dulu. Roma 12 ayat yang kedua. Supaya kita tahu menyikapi. Jadi jangan otakku yang sudah rusak ini, yang selalu mikir orang lain itu jelek-jelek, aku tengking dalam nama Yesus. Nggak bisa, saudara. Tapi bagaimana? Ayo kita baca. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Untuk mentransformasi pikiran yang tidak bisa ditengking di dalam nama Yesus, butuh usaha. Apa usahanya? Berubah. Amin. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Sama seperti kalau kita punya niat menurunkan berat badan, mau kita sampai hancurkan kepala juga ke lantai berdoa, kok nggak turun-turun Tuhan? Padahal Tuhan bilang apa saja yang kita minta dan doakan Tuhan pasti berikan. Tuhan nggak akan berikan, saudara. Nggak akan. Tapi apa yang kita lakukan? Seperti tadi, diet, ya kan? Yang kedua, aktivitas olahraga. Nah itu caranya. Pikiran juga seperti itu.
Bagaimana kita biar punya iman, biar memikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang baik, semua yang suci, semua yang mendatangkan kebajikan, butuh usaha. Haleluya, haleluya. Jadi ketika kita memandang sesuatu, walaupun uang di dompet kurang, gak cukup, cara pandangnya kita punya mental pemenang. Kita berdoa, Tuhan, aku percaya bahwa aku hidup di dalam jalan dan kebenaran. Aku percaya bahwa Tuhan pasti akan memberkati dan akan mencukupkan segala kebutuhan keperluanku. Amin. Dan cara pandang kita tentang uang, cara pandang kita tentang orang, supaya kita diberkati, jangan iri dengan orang yang berhasil hidupnya. Amin. Ketika kita anti dengan orang kaya, dasar orang kaya sombong, kita gak akan pernah diberkati, saudara. Justru kita akan, enak ya dia ya, diberkati ya. Tuhan, aku mau lah seperti dia. Kalau Tuhan berkati lain orang, Tuhan juga pasti berkati aku. Haleluya. Jadi cara pandangnya enak, saudara. Jangan dikit-dikit ngeles, jangan dikit-dikit lihat orang lain, tahu aku dari mana itu. Ya, gak perlu kita tahu dari mana dia dapatkan. Kalau memang kita tahu dia mendapatkan itu dari yang tidak halal tapi haram, doakan dia atau panggil dia 4 mata. Kalau memang dia jemaat, kalau memang dia saudara seiman, haleluya. Gak perlu kita tahu dari mana dia dapat, urusan dia sama Tuhan. Haleluya. Ini yang akan merubah cara berpikir kita, cara pandang kita. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Haleluya, haleluya. Saya pernah lihat seorang anak, apalah otakku ini, ada itu gambar di TikTok ya videonya. Aduh Tuhan, apalah isi otakku ini, bodoh kali aku. Dia marah sendiri dengan dirinya. Ketika dia ditanya 3 tambah 5, ditanya lah pokoknya matematika dia gak bisa jawab. Dia nangis beneran. Tuhan, apalah isi otakku ini, kok gak bisa lah aku jawab ini. Oh Tuhan, tolonglah otakku ini. Ya, mau dia berdoa seperti itu pun Tuhan akan mampukan, tapi dia tetap harus belajar. Betul? Betul? Haleluya. Tetap harus belajar. Gak bisa terus-terusan kita memanfaatkan kuasa Tuhan, saudara. Jadi saya pernah ada di dalam situasi waktu ujian dulu. Benar-benar karena kesempatan belajarnya saya udah capek, udah gak sanggup belajar. Besoknya saya cuma bilang gini, Tuhan, memang saya akui tadi malam saya kurang belajarnya. Ampuni saya Tuhan. Tapi saya mohon, kali ini aja Tuhan bantu saya supaya saya bisa menjawab semua soal ujian. Beneran, memang Tuhan kasih nilai yang terbaik. Karena memang saat itu genting-gentingnya saya sedang gak bisa belajar. Ya, karena ada satu keadaan yang buat saya agak repot sehingga gak bisa belajar dengan sungguh-sungguh, gak bisa belajar dengan benar-benar fokus, konsentrasi. Tapi jangan tiap kali situasi, Tuhan kali ini aja ampunilah aku Tuhan. Itu udah memanfaatkan. Ya, Tuhan juga gak akan berkenan dengan doa-doa seperti itu. Butuh usaha, saudara. Haleluya. Bagaimana cara kita berpikir? Butuh usaha. Ketika kita ada di dalam satu situasi sulit, gak apa-apa, kita berdoa sama Tuhan. Mengalami kekecewaan, kesedihan itu biasa, saudara. Ketakutan, kekhawatiran itu hal yang manusiawi. Tetapi sesudah itu kita harus memberikan kepada hidup kita vitamin yang baik. Karena mental kita adalah mental pemenang. Haleluya. Bukan mental pecundang. Karena firman Tuhan tadi sudah katakan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang baik, semua yang patut dipuji, semua yang berbau kebajikan, pikirkanlah semuanya itu. Haleluya. Slide berikutnya, kembali ke slide selanjutnya. Nah, kita melihat di sini bagaimana caranya kita mengubah cara pandang kita. Selama ini kita adalah orang-orang yang melihat satu situasi ketika ada masalah, ya. Akhirnya kita jadi orang yang gampang meledak-ledak. Itu cara orang yang memang punya cara pandang paradigma yang negatif. Ya, kalau nggak sesuai dengan kondisi hatinya, orang yang dituntut berubah, saudara. Ini memang mengalami cacat di dalam mentalnya. Dan ini yang harus diubah. Nggak cukup didoakan, saudara. Butuh usaha untuk merubahnya, untuk merubah cara pandangnya, merubah paradigmanya. Bagaimana caranya supaya kita bisa merubah paradigma kita dari yang negatif menjadi positif. Kita akan lihat bagaimana kisah Zakheus.
Ingat Zakheus, si orang pendek? Kita buka dulu yuk, Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Zakheus ini adalah seorang berdosa, dia adalah seorang yang punya jabatan yang tinggi dan dia adalah orang yang dipercayakan untuk mengumpulkan pajak dari rakyat. Dan tugasnya luar biasa. Ya, dia orang kaya, dia pejabat. Ayat 1 saya akan bacakan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai. Ya, banyak uangnya nih ya. Kalau yang sekarang ini pun kepala cukai, bea cukai kaya ya, ya kan? Dan ia seorang yang kaya sama. Dari zaman dulu pun kepala cukai itu kaya, saudara. Zakheus orangnya. Ia berusaha, apa saudara? Berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Ada sesuatu di dalam dirinya, kegundah gulanaan di dalam dirinya. Dia sudah mendengar kabar bahwa Yesus datang di kota itu. Kepo dia. Zakheus kepo. Seperti apa Yesus itu? Tetapi lihat di sini saudara. Tetapi ia berhasil? Tidak berhasil. Karena orang banyak. Sebab badannya pendek. Lihat saudara. Yang pertama di sini, ketika Zakheus sudah berusaha. Nanti kita akan lihat bagaimana usahanya. Tadi pembaruan pikiran itu harus ada usaha. Amin. Ada usaha dari Zakheus. Tetapi kita lihat di sini sudah dia berusaha pun belum berhasil. Dia punya banyak kekurangan. Tubuhnya pendek dan saat itu juga orang begitu banyak yang punya keinginan, kerinduan untuk bertemu dengan Yesus. Haleluya. Sampai di sini bisa paham jemaat Tuhan? Bisa ya? Usaha yang kita lakukan itu belum tentu juga berhasil untuk mengubah paradigma kita, untuk menjadi orang yang baik, untuk berubah menjadi orang yang benar-benar sesuai dengan firman Tuhan. Dalam perjalanannya kita juga bisa tidak berhasil. Karena apa? Ada begitu banyak tantangan di luar sana. Ada begitu banyak komunitas-komunitas, orang-orang yang bisa membuat kita lemah. Yang tidak mendukung apa yang menjadi kerinduan kita. Belum dengan kondisi yang lain, keterbatasan yang kita miliki. Seperti Zakheus, dia badannya pendek. Tapi apakah Zakheus putus asa dan dia berhenti sampai di situ? Ayat yang keempat. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ada tambahan usaha. Jadi jangan langsung putus asa saudara. Ketika mau merubah menjadi lebih baik, gagal, berusaha. Apa? Lari. Haleluya. Karena dia pengen ketemu Yesus. Saya harus ketemu Yesus. Seberapa pengen saudara ketemu Yesus? Ada enggak seperti Zakheus ini? Atau udah mulai Yesus biasa aja. Seberapa rindu saudara menantikan ibadah? Seberapa rindu saudara mau baca firman? Seberapa rindu kita mau memuji Tuhan? Seberapa rindu? Zakheus dia berlari mendahului orang banyak. Lalu, nambah usahanya saudara. Apa? Memanjat? Belum sayang. Ayat 4. Lalu memanjat pohon ara. Usahanya luar biasa enggak? Luar biasa. Kita cuma nyanyi bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam, nyanyi doang. Tapi nggak mengalami perjumpaan muka dengan Yesus. Zakheus dengan segala usaha dia mau ketemu Yesus. Dia berlari mendahului orang banyak, bahkan memanjat pohon ara. Wow.
Seberapa rindu kita bertemu Yesus di dalam kehidupan kita, di dalam doa-doa kita, di dalam pujian penyembahan kita. Atau kita menganggap itu semua sesuatu yang rutinitas dan biasa saja. Tapi lihat Zakius, dia orang berdosa. Orang berdosa. Ayat yang kelima. Orang pada nggak lihat waktu Zakius naik ke pohon ara. Nah, perhatikan ini saudara. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakius, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Saya mau tanya, siapa yang bisa jawab ini? Tapi minggu depan saya kasih hadiahnya. Siapa yang bisa mengambil sesuatu yang luar biasa di ayat ini? Ada yang menemukan sesuatu yang luar biasa di ayat ini? Ada yang bisa? Saya hitung sampai 5. 1, 2. Ya, Ibu Purba. Puji Tuhan, aplaus dong Ibu, ini baru pertama kali hadir ya Bu ya. Iya kan? Baru pertama kali hadir ya. Yuk kita beri kemuliaan buat nama Tuhan. Ini Ibu Purba, Ibu ini orang Dayak ya. Ya puji Tuhan, nanti mungkin kita boleh berkenalan. Puji Tuhan, benar ya, benar. Minggu depan datang ya Bu, biar saya kasih hadiahnya. Tapi ada yang lebih spesifik lagi. Jawabannya benar. Ada yang lebih spesifik lagi. Apa itu? Siapa yang bisa jawab? Ya. Hah? Zakius ingin dijamah Tuhan Yesus. Oke, benar juga, tapi sedikit lagi. Tuhan Yesus tidak pernah bertemu dengan Zakius, tapi setelah Tuhan Yesus merasakan Zakius naik ke pohon, tanpa Yesus bertemu dengan Zakius sekalipun, Tuhan Yesus tahu namanya walaupun tidak pernah jumpa. Wah. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak nggak apa-apa ya. Pak Audrey mau bilang apa tadi? Mau bilang apa? Tapi karena usahanya lebih hati sehingga Tuhan tahu bagaimana si hati Zakius sehingga Tuhan mau membangun rumahnya. Puji Tuhan. Ya, jawaban benar, tapi yang paling tepat. Jawaban dasko. Puji Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Tapi nggak apa-apa, yang 2 nanti tetap saya kasih minggu depan hadiahnya ya. Datang ya Bu ya, datang ya Mang. Iya, ini yang paling luar biasa. Yesus dan Zakius itu belum kenalan saudara. Tapi lihat di sini Yesus sudah memanggil nama Zakius. Inang juga ya, sorry minggu depan ya Nang. Benar juga Ibu Limbo. Ya, Zakius segeralah turun. Haleluya. Tuhan mengenal nama kita saudara. Tuhan tahu, Tuhan memanggil nama kita. Kan ada lagu kita, Tuhan memanggil namamu. Sebut namanya gitu kan. Tuhan memanggil namamu. Sebut nama kita. Zakius. Tuhan bilang, Zakius turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Haleluya. Pastikan apa Yesus tahu nama kita. Pastikan. Jangan-jangan Yesus gak tahu nama kita saudara. Ini Zakius usahanya luar biasa. Dalam kerumunan orang banyak dia berlari, manjat pohon, ingin bertemu dengan Yesus. Yesus hanya mengenal siapa yang memang sungguh-sungguh mau bertemu dengan dia. Haleluya. Yesus hanya mau dan mengenal siapa yang sungguh-sungguh rindu, punya usaha untuk bertemu dengan Yesus.
Untuk merubah paradigma. Boleh kembali ke slide. Untuk merubah paradigma. Yang pertama, milikilah kerinduan untuk bertemu dengan Yesus. Haleluya. Slide selanjutnya, untuk merubah paradigma, kita harus punya kerinduan seperti Zakeus untuk dia bertemu dengan Yesus. Haleluya. Saudara yang tahu seberapa rindu saudara bertemu dengan Yesus? Setiap pagi, apakah kita sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus? Apakah kita dipenuhi dengan damai sejahtera, sukacita, walaupun keadaan sedang tidak baik-baik saja? Dan yang kedua adalah untuk menerima perubahan itu, kita butuh Roh Kudus. Haleluya. Kita baca Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kita buka Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kita akan baca bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Bertemu dengan Yesus, dan yang kedua adalah terima Roh Kudus. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ayat 2. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Sampai di sini dulu. Keluargaku dalam Tuhan, ketika kita pertama kali menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita, saat itu juga Roh Kudus ada di dalam kita. Amin. Sampai di sini paham? Ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, Roh Kudus juga ada dalam hidup kita. Haleluya. Kita percaya bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Dan saat itu pun Roh Kudus ada dalam diri kita. Tetapi Roh Kudus itu jumlahnya seberapa banyak dalam diri kita, dengan ukuran yang terbaik itu harus penuh. Apa saudara? Penuh. Diawali dengan ada semata kaki, ada selutut, ada sepinggang, sampai akhirnya nanti berenang, tenggelam. Itulah kepenuhan Roh Kudus yang hanya ditandai dengan bahasa-bahasa lain yang kita tidak mengerti. Sampai di sini bisa saudara? Kita percaya GPDI ya, percaya dengan baptisan air, baptisan Roh Kudus, dan baptisan api. Ketika kita sudah mengalami baptisan air, ya, jadi bagi yang belum menerima baptisan air dan masih bingung-bingung apakah saya harus melakukannya, harus saudara. Itu sebagai KTP, tanda, bukti bahwa kita adalah anggota kerajaan Allah. Ya, jadi yang bagi yang belum dibaptis air walaupun sudah tua, ya, boleh mendaftar kepada kami dan juga kepada pengerja untuk kita lakukan bimbingan baptisan dan kita akan lakukan baptisan air. Tapi nggak boleh berulang-ulang baptisan air ya saudara. Ih, aku udah bikin dosa kemarin-kemarin, kayaknya aku perlu dibaptis air lagi lah. Enggak, itu bukan permainan saudara. Nggak ada orang ngurus KTP bolak-balik. Ya, nicknya tetap sama. Walaupun dia pindah lokasi butuh surat pindah doang. Nah, jadi Roh Kudus ini ketika kita mau merubah paradigma kita, merubah semua hal-hal yang tidak baik di dalam pikiran kita, selain kita mengalami perjumpaan dengan Yesus, kita juga harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Jangan tunggu Pentakosta. Jangan tunggu doa 10 malam untuk dipenuhi Roh Kudus. Rindukan saudara. Semalam kami ada di satu seminar yang satu orang pendeta bersaksi. Padahal dia dari pendeta Protestan saudara. Protestan banget. Bahkan dia sudah doktor teologi. Mulai dari S1-nya, S2-nya sampai doktornya. Dia itu kuliah di STT yang saklek Protestan.
yang tidak mengakui bahasa roh. Tetapi dia sendiri mengakui. Dan pada waktu didoakan itu pun ada rasa gundah gulana. Aduh, apalagi nih, nanti aku berbahasa aneh-aneh. Ya, aduh aku malu, aku Protestan. Nanti apa kata gereja kami kalau sampai saya dipenuhi sama Roh Kudus dengan berkata-kata itu. Tapi tahu apa yang terjadi saudara? Ketika ada di dalam satu ibadah, hamba Tuhan tumpang tangan sama dia. Dan seketika dia jatuh, tertidur dan dia gak sadar. Tapi dia sambil berbahasa roh. Sesudah sadar, sesudah dia bangun dia tanya, Pak, tadi dari rumah saya makan. Kenapa saya jatuh ya? Kenyangnya saya makan, gak darah rendah saya. Lalu hamba Tuhan ini bilang, kamu mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus. Bayangkan saudara, seorang pendeta Protestan, dan dia bersaksi semalam. Seorang pendeta Protestan mulai dari S1, dan sekarang masih gembala di Protestan saudara. Yang notabene tidak mengakui dan masih mempertanyakan soal bahasa roh ini. Tapi dia sendiri pun dipenuhi dengan Roh Kudus. Haleluya. Dan kepenuhan Roh Kudus hanya dan hanya ditandai dengan berbahasa roh. Mungkin ada di sini yang sudah dipenuhi Roh Kudus, tetapi sekarang minyaknya udah mulai habis. Gak pernah lagi berbahasa roh. Ayo aktifkan kembali saudara. Haleluya. Tapi bukan sesuatu yang dipelajari. Benar-benar harus Roh Kudus yang berikan saudara. Jadi kalau ada yang bilang, Mbak kok ada ya lagi pujian atau apa, sama semua bahasanya. Saya berani bilang itu bukan bahasa roh saudara. Itu kayak sekedar mazmur, pujian, ya. Jadi kayak kita bilang la 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 na 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 na. Nah, mungkin dia pakai deheman yang ya seperti itulah, ya. Karena itu harus benar-benar yang Roh Kudus taruhkan. Kita pun gak mengerti. Dan Roh Kudus ini, kepenuhan Roh Kudus ini dengan bahasa lain yang kita tidak mengerti, itu gunanya untuk menguatkan kita pribadi. Haleluya. Sekali lagi, kepenuhan Roh Kudus yang ditandai oleh bahasa roh yang kita tidak mengerti itu untuk menguatkan kita pribadi. Haleluya. Dan itulah tadi gunanya untuk merubah paradigma kita. Merubah segala pikiran negatif kita yang akhirnya sesuai firman. Tetapi kalau di satu kumpulan bahasa roh yang tidak mengerti itu, supaya menjadi berkat bagi jemaat harus ada yang menafsirkan. Haleluya. Jadi kalau tidak ada yang menafsirkan, bukan berarti bahasa rohnya sesat. Tetapi karena itu berguna untuk menguatkan dia pribadi saudara. Tetapi sebaiknya kalau di tengah-tengah jemaat ada yang berbahasa roh, harus ada yang menerjemahkan. Supaya apa? Supaya menjadi berkat bagi jemaat. Amin. Jadi kalau mau berubah, boleh kembali ke slide ya. Ini murid-murid setelah diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus, saat itu juga Petrus ketika dia berkhotbah, ada ribuan orang yang bertobat. Ada ribuan orang yang dimenangkan. Murid-murid semua punya kemampuan untuk melayani Tuhan. Mereka dipenuhi dengan keberanian untuk dapat melayani Tuhan. Haleluya. Haleluya. Izinkan kuasa Roh Kudus. Bagi yang ingin dipenuhkan Roh Kudus, minta setiap hari sama Tuhan. Berdoa, butuh usaha saudara. Gak bisa cuma nyender gitu. Haleluya. Haleluya. Ganti posisi lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Gak akan penuh-penuh saudara. Yang dianya saudara bete, besar, bosan. Harus sungguh. Kalau bisa sampai seperti Elia berdoa itu loh. Sampai seperti orang yang mau melahirkan. Kan kata firman Tuhan ya. Saking dia rindunya dipenuhkan Roh Kudus. Kalau cuma doa gini. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ada yang udah dipenuhkan. Haleluya, haleluya. Cuma nengok-nengok. Slide selanjutnya gak akan penuh dengan Roh Kudus saudara. Haleluya. Rindu dipenuhkan Roh Kudus. Fokuslah bertemu dengan Tuhan. Perubahan paradigma.
Oh ya, ini nanti terakhir. Nah, saudara yang kekasih, saya percaya kita yang tahu sampai di mana ukuran kita pada saat ini. Haleluya. Bagaimana cara kita berpikir, ini akan menentukan bagaimana kehidupan kita selanjutnya. Haleluya. Haleluya. Dan saudara akan melihat banyak berkat-berkat Tuhan, banyak kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan yang akan kita terima dan alami. Saya mau bersaksi, dan ini saya juga butuh dukungan dari keluargaku dalam Tuhan dengan doa-doa yang tulus. Siap mendukung saya dengan tulus, saudara? Belum tahu apa yang mau didoakan ya, tapi saya harap semua tulus nanti mendoakan. Dari dulu saya cuma pengen ke 3 tempat. Ya. Yang pertama Korea, bukan untuk jalan-jalannya, tapi saya doa sama Tuhan, Tuhan, kalaupun saya ke Korea bukan untuk jalan-jalan, itu bonus, tapi untuk pelayanan. Pengen banget lihat gerejanya Yongkicho yang ada di Korea Selatan. Gereja terbesar di Asia Tenggara apa Asia ya? Pak Gem. Gerejanya Yongkicho terbesar di Asia Tenggara apa Asia? Dunia ya? Wah, pengen banget. Yang kedua, saya kepengen ke Paris, Perancis. Ya, walaupun sudah ke Eropa, tapi Paris, Perancis belum. Dan yang ketiga, pengen banget lihat aurora. Kalau nggak di Norwegia, di Scotland ya, satu lagi ya, aurora ya. Norwegia lah, saya pengen itu. Dan ketika saya di beberapa minggu yang lalu ada di titik yang, ya cuma Tuhan tahu sendiri ya. Saya benar-benar lagi capek gitu ya, capek. Sampai saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan nanti kasih saya hadiah ya di kamar mandi loh saudara. Sampai saya nggak tahu ya, nangis aja gitu di kamar mandi. Tuhan kasih saya hadiah ya, habis ngurus yang 2 ini, saya bilang gitu. Sampai saya nangis, Tuhan kuatkan saya, kok kayaknya saya udah mulai lemah ini gitu ya. Di kamar mandi saya berdoa saudara supaya gak ada yang dengar. Dan puji Tuhan saudara, cuma jarak 2 hari saya dapat berkat saudara. Doakan saya saudara, dijauhkan Tuhan segala halangan, rintangan, tantangan, ancaman, gangguan, HTAG ya. Jika Tuhan kehendaki, ya saya mendapat undangan dari Global Vision School Korea Selatan untuk berangkat nanti di tanggal 20 Juni 2026. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, selama 14 hari saudara. Dan itu semua ditanggung sama Global Vision School. Beri kemuliaan lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yang kita tanggung sendiri hanya tiket. Jadi lagi bergumul nih untuk tiket. Coba saya percaya aja gini, Tuhan kalau Tuhan udah buka jalan saya berangkat ke Korea, tiketnya kecil, Tuhan pasti sediakan. Uangnya udah ada saudara? Belum. Kemarin udah bersaksi kan bagaimana kita masih punya niat untuk memberangkatkan Pelprap ke Brastagi. Tuhan sediakan kan 2,4 juta. Kita benar-benar andalkan Tuhan. Saya cuma bilang Tuhan saya andalkan Tuhan. Tiketnya dari mana? Emang gak tahu, urusan Tuhan. Saya serahkan sama Tuhan. Kalau Tuhan udah izinkan berarti Tuhan sediakan semua. Haleluya. Doakan ya keluargaku dalam Tuhan. Ini lagi proses pengurusan visa supaya semua berjalan dengan baik, lancar. Dan nanti 14 hari semua jika Tuhan kehendaki saya akan belajar di sana. Memang untuk pelayanan saudara. Tapi bonusnya nanti jalan-jalan. Itu udah pasti ya. 14 hari masa belajar terus, botak lah ya kan. Belajar, pelayanan dan juga termasuk dalam satu itinerary-nya adalah ke gerejanya Yongkicho. Waduh, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Impian saya dari dulu saudara. Ya, Tuhan beri kesehatan semua. Baik bagi Bapak Gembala, anak kami dan semua jemaat Tuhan. Supaya ini bisa berjalan dengan baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Suatu yang tidak pernah saya pikirkan saudara. Tuhan sediakan. Tuhan tahu bagaimana hati saya untuk pelayanan. Tuhan tahu bagaimana saya cinta sama Tuhan. Walaupun saya banyak kekurangan. Tapi hati saya, Tuhan tahu saya begitu cinta. Walaupun banyak kadang kelemahan. Sampai saya di titik terendah. Saya bilang Tuhan kok di posisi ini saya lagi capek. Ya, tapi
Tapi saya ngomongnya sama Tuhan, saudara. Tapi Tuhan kasih penghibur. Ini kayak kado ulang tahun buat saya yang ke-50 tahun ya kemarin. Saya bilang, itu kan ulang tahun di rumah sakit. Saya bilang gitu waktu itu. Tapi ternyata luar biasa baiknya Tuhan yang tak pernah terpikirkan oleh saya. Ya, saya mendapatkan undangan itu. Dan ini kesempatan juga saya langsung cerita sama Pak Gembala. Saya udah gini, aduh dikasih gak ya? Kalau gak dikasih tamat lah riwayatku. Yang paling saya deg-degan waktu itu izin. Dikasih gak ya? 2 minggu soalnya saudara. Meninggalkan rumah, meninggalkan pelayanan, meninggalkan semua. Tapi puji Tuhan, malah didukung saudara. Haleluya. Tapi pesawatnya harus yang bagus ya, harus ini. Uangnya saya bilang gampang, nanti Tuhan sediakan semua. Gak boleh pesawat yang ini, gak boleh. Oke, puji Tuhan. Nanti Tuhan pasti akan sediakan yang terbaik. Haleluya. Puji nama Tuhan. Itu semua bukan saya membanggakan diri saya. Tapi saya memang untuk segala sesuatunya, saya memang hanya posisikan untuk Tuhan. Saya nggak tahu saya harus kerjakan bagaimana. Saya kadang lupa gitu untuk menyenangkan diri saya sendiri. Saya kadang lupa gitu ya. Dan hampir kehilangan ada hal-hal yang saya benar-benar saya nggak berpikir lagi untuk diri saya. Padahal dia udah capek kadang begitu ya. Kadang saya lupa bagaimana saya mau menyenangkan diri saya. Saya coba kemarin ke Brastagi Supermarket yang di Gatot Subroto. Udah niat saya ya. Begitu banyak orang di dalam, saya cari parkiran, puji Tuhan langsung cepat dapat. Udah gini, aku mau me time lah dulu di sini gitu ya. Mau me time. Nah, sendiri saya saudara. Mungkin udah ini memang ada tujuan juga yang saya mau ambil di situ. Ya, udah niat nih mau me time lah dulu aku. Mau jadi perempuan, mau minum sendiri, pokoknya sendiri gitu ya. Tapi begitu saya lihat ramenya orang di sini, pulang saya saudara. Pulang, gak sanggup saya ngelihat. Saya juga memang tipe yang introvert ya, nggak yang terlalu suka keramaian atau gitu ya. Gitu saya lihat, setelah selesai saya mengambil sesuatu, udah saya pulang saudara, nggak jadi me time. Ya, yang langsung teringat di rumah, oh bentar lagi mau ke pelpit, mau ini, nggak jadi saya me time saudara. Saking kadang saya lupa juga untuk menghargai diri saya sendiri. Karena langsung teringat dengan hal-hal lain yang menjadi tanggung jawab saya. Tapi percayalah jemaat Tuhan, jika kita menginginkan perjumpaan dengan Yesus dan kita juga dipenuhi dengan Roh Kudus, kita pasti akan bisa berubah mental kita, paradigma kita, pikiran kita yang negatif. Amin. Mau semua dirubah dan itu akan mengubah hidup kita saudara. Saudara nanti akan melihat berkat-berkat Tuhan yang tidak pernah saudara pikirkan. Ya, bagaimana kami juga dalam pelayanan ini. Ya, siapa yang bisa jamin ketika kami sudah tidak mengerjakan pekerjaan kami? Ya, dari mana? Bagaimana mungkin? Maaf, cuma mengandalkan apa dari pemberian jemaat. Nggak cukup sebenarnya. Apalagi saat itu anak kami masih kuliah. Jujur nggak cukup saudara, jujur nggak cukup. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Banyak cara saya nggak perlu sebutkan. Tapi kami nggak pernah meminta-minta. Itu saya pantangkan. Kami pantangkan untuk meminta-minta. Apalagi sama jemaat, kami pantangkan. Caranya bagaimana? Andalkan lutut. Haleluya. Berdoa, jangan ngeluh dan bersyukur. Tuhan pasti akan membuka tingkap-tingkap di langit dan memberkati orang-orang yang rindu untuk bertemu dengan Yesus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Dan ini adalah doa untuk merubah paradigma kita. Kita akan ucapkan doa ini bersama-sama dan setelah mengucapkan satu persatu kita akhiri dengan amin, amin, amin. Siap? Tapi kita ucapkan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Pemain musik tolong siap-siap. Ya, semua taruh tangan kanannya di dada. Kita akan mengucapkan doa ini dengan iman dan bersama-sama. 1, 2, 3. Saya akan menjadi orang yang akan menolong orang lain. Amin, amin, amin. Saya tidak akan hanya menjadi orang yang menerima bantuan. Amin, amin, amin. Kita bikin tangannya kayak gini pas amin, amin, amin ya. Boleh ya?
atas doanya di sini. Oke. 1, 2, 3. Saya akan menjadi kaya, bukan miskin. Amin. 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 Saya akan hidup bukan untuk diri saya sendiri, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Amin. 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 Saya akan memberitakan Injil kepada semua orang. Amin. 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 Saya akan menjadi saluran berkat bagi keluarga saya. Amin. 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 Saya akan menjadi saluran berkat bagi gereja saya. Amin. 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 Saya akan menjadi saluran berkat bagi negara saya. Amin. 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 Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk unggul dalam studi dan profesi saya. Amin. 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 Saya akan bersekutu dengan Tuhan setiap hari dan menjadi lebih seperti Kristus. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Inilah doa kita untuk merubah paradigma kita. Haleluya. Haleluya. Bisa ditampilkan lagi semua. Mari jemaat Tuhan kita sama-sama bangkit berdiri. Boleh ditampilkan semua. Sekali lagi kita akan ucapkan doa ini bersama-sama dengan lanjut. Dan ini akan menjadi doa kita sambil mengucapkan amin, amin, amin. Dengan iman ya saudara, dengan iman. 1, 2, 3. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Kuat. Amin, amin, amin. 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 Saya akan berusaha. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Haleluya. Masih ada? Puji Tuhan. Amin. Mau doa ini menjadi milik kita semua saat ini. Haleluya. Haleluya. Jangan bilang gak mungkin saudara. Jangan bilang gak mungkin. Apa yang saya saksikan tadi gak pernah terpikir saya. Ya, tujuan saya bukan mau ketemu K-pop saudara. Enggak. Walaupun saya dulu suka sama K-pop. Tapi sekarang udah mulai bertobat. Bukan gak apa-apa. Bukan apa-apa. Mereka lagi akmil sekarang soalnya. Wamil. Ya, bukan mau ketemu K-pop. Saya memang rindu untuk belajar banyak. Karena Korea Selatan itu memang lagi luar biasa sekali. Ya, mereka berkata bahwa Korea Selatan itu lagi benar-benar dipenuhi dengan orang-orang yang cinta Tuhan luar biasa. Saya pengen lihat kenapa sih, gimana sih, kenapa sih mereka itu cinta Tuhannya luar biasa gitu ya. Pengen belajar saudara. Dan puji Tuhan, Tuhan berikan kesempatan untuk saya jika Tuhan kehendaki. Dan dukung kami dalam doa dengan kerendahan hati keluargaku dalam Tuhan. Supaya biaya tiket dan pengurusan visa juga kami dengar ini sekarang visa ke Korea Selatan itu sedang digratiskan. Wah, kalau gratis puji Tuhan banget ya. Karena mereka sedang membuka kesempatan seluas-luasnya untuk pariwisata mereka. Dan biarlah segala kemuliaan untuk Tuhan, bukan untuk kebanggaan saya pribadi tidak, tapi biar nanti dari sana saya bisa mengalirkan banyak berkat-berkat untuk pekerjaan Tuhan yang ada di Pemenang. Haleluya. Puji Tuhan. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Lagu apa ya? Kemurahan-Mu deh.
Yesus.